di awal video tadi tentang videonya Happy Asmara yang lagi ramai saat ini karena saat menggelar konser di Pintu Langit Prigen, Jawa Timur. Pintu Langit ini dekat dengan rumah saya. Rumah saya ke Pintu Langit ini sekitar 1 jam ya. Jadi memang daerah pegunungan di situ. Dan disinilah kita kembali ke berita ya. Diberitakan Happy Asmara kesurupan saat konser. Lampunya mati, tapi anehnya sound systemnya masih nyala. Kok bisa begitu? Ya bisa saja. Biasanya kan sound system gandengannya dengan kelistrikan, ada kaitannya dengan listriknya lampu ya teman-teman. Apakah memiliki jalur yang lainnya listriknya? Ya di sini saya nggak tahu. Cuman di sini yang membuat saya menjadi penasaran, beritanya kan Happy Asmara kesurupan. Kalau saya lihat di tayangan video tadi, di depan tadi, Happy Asmara masih belum kesurupan, tapi sudah tahap proses di mana entitas itu menekan kesadaran Happy Asmara. Makanya Happy Asmara merasa semacam ada kegalauan di wajahnya, kita tangkap di video tadi kan, juga ada lehernya yang gini tuh, itu melambangkan kesadaran ditekan dari kepala, kemudian sudah menginjak ke leher. Jadi leher terasa kaku, terus terasa ada yang menekan seperti itu. Untungnya Happy Asmara ini orangnya kuat sehingga bisa menghandle kondisi tubuhnya dan bisa bernyanyi lagi. Kenapa saya bilang ini masih belum kesurupan tapi sudah mengarah ke arah penekanan kesadaran Happy? Dikarenakan satu, Happy masih memiliki suara yang sama. Orang yang kalau kesurupan secara keseluruhan, yaitu kesurupan sampai jiwanya Happy keluar kemudian diganti dari energi atau dari spirit yang menyurupi tadi, itu suaranya akan berbeda. Kemudian juga gerak tubuhnya, gestur tubuhnya juga akan berbeda. Tapi di sini Happy kenapa seperti itu? Karena memang sudah ada tanda-tanda, oh saya kok begini ya. Kok ada sesuatu yang menekan kesadaran saya? Kok ada sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri, tekanan di leher saya? Nah, disinilah makanya ada gerak-gerik Happy Asmara yang agak tanda tanya itu tadi. Tapi kalau dibilang kesurupan masih belum, masih akan. Nah, untungnya Happy Asmara sudah mampu menghandle kondisi tubuhnya. Yang saya lihat tadi ada Kundi di belakang Happy Asmara. Kenapa tertarik dengan ingin menyurup pada Happy Asmara? Karena energi dari lagu tadi itu sesuai dengan apa yang dia alami. Kunti ini arwah gentayangan yang waktu meninggal bisa dikatakan meninggalnya tidak secara sempurna. Makanya ketika ada lagu-lagu atau energi yang bisa mengunggah kembali ingatan-ingatan tentang kejadian yang pernah dialami semasa hidupnya, dia tertarik untuk menyurup ke Happy Asmara. Untungnya Happy Asmara ini orangnya sangat kuat. Makanya di sini buat kalian-kalian yang sering berkunjung ke tempat mistis, ke tempat angker ataupun ke tempat-tempat yang ada aura-auranya yang ser-ser begitu itu, harus diimbangi dengan proteksi tubuh yang kuat. Proteksi tubuh ini caranya gimana, Jeng? Caranya seperti ini. Latihan olah pernafasan perut. Misalnya, ya perut dikempiskan ya. Tarik nafas dari hidung, masukkan ke perut, perut dikempiskan, kemudian tahan, keluarkan di mulut. Ini sangat berguna sekali untuk menambah energi di dalam tubuh, sehingga nggak gampang kerasukan, nggak gampang ditekan kesadaran kita oleh entitas-entitas yang tidak terlihat oleh mata. Karena pusat dari energi itu adanya di perut, teman-teman. Kalau kalian sering olah pernafasan perut, energi kalian semakin kuat dan tidak gampang kerasukan dan tidak gampang diganggu oleh hal-hal yang kasat mata. Kemudian satu hal lagi, doa. Harus memiliki genggaman doa atau harus mempunyai doa yang singkat yang bisa dihafal di luar kepala. Sehingga kalau ada hal-hal mendesak, bisa mudah dilancarkan untuk pengucapannya. Jangan doa-doa yang panjang, karena seseorang yang panik biasanya tidak bisa melafal doa dengan baik. Makanya
Doa yang singkat tapi diperuntukkan untuk proteksi diri, untuk menghindari dari gangguan-gangguan yang kasat mata seperti yang dialami Happy Asmara ini. Saya mendeteksi Happy Asmara tadi memang ada sosok yang ingin merasuki Happy, yaitu sosok Mbak Kunti yang memiliki energi yang sama dengan lagu yang dibawakan Happy Asmara. Makanya dia terkoneksi, dia semacam ada magnet di sini, ingin ikut menyanyi saat Happy Asmara menyanyi. Kemudian di saat saya melihat Happy Asmara tadi, saya juga ada penglihatan yang lain, teman-teman. Ternyata buat Happy Asmara ini hati-hati. Yang namanya persaingan ini di luar konteks dari manggung tadi ya. Yang manggung tadi memang dari arwah gentayangan dan tidak punya tujuan lain selain terkoneksi dengan energi dari lagu Happy Asmara. Ini konteksnya lain, bahwa Happy Asmara ini kan bekerja di dunia hiburan. Persaingannya sangat tajam, sangat ketat. Alangkah baiknya sering-sering untuk menetralisir energi negatif di dalam tubuhnya. Caranya bisa mandi dengan air garam dicampur jeruk nipis, atau bisa mandi dengan air dari rendaman bunga macan kera. Jangan salah ya, bunga macan kera bukan bunga setaman, karena memang bunga setaman dengan bunga macan kera ini energinya lain. Jangan dikebiak uyah. Kalau bunga macan kera ini biasanya ada jeruk nipisnya, ada empon-empon dan lain sebagainya. Kalau bunga setaman tidak ada empon-empon, tidak ada jeruk nipis. Beda penggunaannya, juga beda fungsinya. Kalau untuk menetralisir energi negatif pakai bunga macan kera. Bunga macan kera direndam 1 jam atau setengah jam, terus dibuat mandi. Tapi sebelum mandi diremes-remes dulu bunganya, terus jeruknya diperes, kemudian dibuat mandi. Doai dulu, yang intinya saya ingin membersihkan energi negatif yang ada di dalam tubuh saya karena Allah gitu ya, karena Tuhan, seperti itu. Nah, bunga macan kera ini juga bisa dimanfaatin untuk pembersihan warung, pembersihan rumah dan lain sebagainya, yang intinya untuk menetralisir dari energi negatif. Karena kita memang hidup kita ini selalu berdampingan dengan yang kasat mata ya, teman-teman. Hanya saja setiap daerah itu memiliki cara sendiri-sendiri. Kalau di Jawa yaitu tadi bunga macan kera, atau mungkin pakai air garam, rendam di laut dan lain sebagainya. Banyak cara ke arah itu. Kemudian di daerah lain mungkin ada cara yang lain, ya silakan saja, karena di sini di mana kakimu berpijak, disitulah yang harus kamu perhatikan. Ada tradisi, ada kaki nini danyang dan lain sebagainya yang mungkin setiap daerah memiliki perbedaan-perbedaan di dalam melakukan ritualnya. Ini juga harus diperhatikan. Apakah itu tidak sirik, jeng? Sirik dan tidaknya itu tergantung dari pemikirannya masing-masing. Bagi saya, kita nggak memuja, kita nggak memuji bangsa-bangsa seperti itu. Tapi dengan kita ritual, kita menjaga diri kita. Dan kita berdoa tetap kepada Tuhan. Dan Tuhan ini mewajibkan buat manusia, buat umatnya untuk selalu berusaha. Jadi kita jemput bola, kita berusaha gimana caranya agar kita bisa terhindar dari energi negatif. Dan energi negatif itu tidak hanya karena makhluk-makhluk yang kasat mata, bisa juga karena doa dari netizen, atau doa-doa dari orang yang nggak suka. Doa-doa yang negatif atau positif itu bisa mewujud energinya, teman-teman. Makanya kita harus berhati-hati dalam berucap, baik kepada orang lain, kepada keluarga, maupun kepada diri sendiri. Karena kata-kata ini bisa mewujud jika diucapkan dengan sepenuh hati. Misalnya, awas ya kamu, nanti kamu begini. Kamu mengucapkan itu dengan sepenuh hati karena rasa sakit hatimu yang luar biasa. Doa ini bisa mewujud loh ya, bisa mewujud. Makanya hati-hati banget. Alangkah baiknya kita berucap yang baik-baik saja, doa yang baik-baik saja. Karena hidup ini juga akan mengunduh dari apa yang kita lakukan. Banyak orang yang bilang, oh itu kena santet ini, santet itu, mencurigai ini, mencurigai itu. Sebenarnya bisa jadi itu bukan santet. Tapi doa dari banyak orang yang mewujud, atau doa dari si pelaku itu, si pelaku yang mengucapkan doa itu pada akhirnya mewujud. Makanya alangkah baiknya kita hidup ini untuk saling menjaga
satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati. Andai kata ada ketidakcocokan bisa diucapkan dengan kata-kata yang baik dan lain sebagainya. Dan juga jari-jari ini jari-jari ini dalam melakukan komunikasi di media sosial harus hati-hati. Jarimu adalah tanggung jawabmu. Apa yang kamu tulis di situ bisa jadi akan berimbas balik kepadamu. Karena hidup ini adalah proyeksi dari apa yang kita perbuat. Misalnya, kamu berkata, oh ini begini, oh begini, jahat ya, kata-kata jahat. Kamu nggak menyadari bahwa energi doa yang kamu ucapkan kepada orang itu akan kamu unduh loh ya, kamu unduh. Nggak lepas begitu saja. Memang doamu yang jelek bisa mewujud, tapi ketika mewujud itu juga akan berimbas kepada hidupmu. Makanya doalah yang baik-baik untuk sesama, doalah yang membuat orang bahagia, orang menjadi tenang dan lain sebagainya. Pesan saya seperti itu. Kembali ke happy ya, kembali ke happy. Saya tadi ada penglihatan happy di punggungnya kayak digandoli sosok makhluk. Tapi ini di luar konteks dari panggung tersebut ya. Setelah saya melihat video di panggung tersebut, saya juga melihat video lain happy saat dia live tadi TikTok tadi IG yang dia bilang, di dahi saya dulu ada kupu-kupu. Nah, kata-kata itu ya, kalian lihat sendiri di video mana itu. Nah, disitulah saya melihat ada sosok yang nebeng di punggungnya Happy Asmara. Sosoknya ini gede besar, bukan sosok manusia, bukan, tapi entah sosok apa. Kalau binatang mungkin seperti King Kong ya, segede itu, tapi bukan King Kong. Ini sosok gaib, bulunya panjang, terus matanya ini agak merah. Namun energi ini bukan energi yang panas begitu, bukan. Hanya saja energi ini membuat Happy Asmara menjadi malas beraktivitas, malas bekerja dan lain sebagainya, maunya tiduran terus. Makanya Happy harus hati-hati. Setelah mungkin melihat tayangan ini, alangkah baiknya segera untuk menetralisir energi negatif yang ada di dalam dirinya. Kalau sementara waktu mungkin pakai air garam jeruk nipis, atau bisa juga bunga macan kera. Kalau saya rasa Happy Asmara kan tinggal di Kediri. Kediri ini sangat kental sekali dengan spiritual, dan di sini pasti mengenal bunga macan kera. Tinggal beli di orang-orang jual yang jual bunga setaman, bunga untuk tabur di pemakaman, biasanya jual-jual seperti itu. Kalau memang ada energinya negatif, nanti akan ada benturan energi, biasanya menggigil atau demam atau pesakitan yang lainnya. Tapi kalau memang sudah bersih, ya nggak ada terasa apa-apa, tidur malah lelap, seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga buat Happy sukses selalu dan selalu jaga diri baik-baik, karena Happy ini kan selalu bekerja dari daerah sini ke daerah sini ke daerah sini. Tentunya banyak sekali energi-energi negatif yang mungkin akan bisa menempel kepadanya. Seperti itu ya teman-teman. Sukses selalu untuk Happy.